Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas kajian khusus ya. Mikrofilaria darah yang berada di Indonesia yang saat ini yang masih banyak menular ya. Penyebab dari kaki gajah. Di channel ATLM Indonesia. Mari kita bahas ilmu parasitologi, yaitu kita membahas tiga langsung ciri khusus dari mikrofilaria Wucheria bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia timori, yang mana kita bisa melihat perbedaan ketiga mikrofilaria ini. Nah, kita mulai dulu dengan filariasis. Jadi filariasis merupakan penyakit kaki gajah ya, elephantiasis, yang disebabkan oleh cacing dalam peredaran darah dan limfatik dalam tubuh. Ini adalah filariasis limfatik ya. Nah, tiga spesies yang menginfeksi itu adalah Wucheria bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia timori. Nah, diagnosis laboratorium dengan menemukan mikrofilaria dalam darah tepi pada malam hari. Jadi mulai dari jam 21 sampai jam 02. Ya, tergantung nanti ya pengambilan darahnya. Ini adalah periodisitasnya adalah nokturnal. Pengambilan darah yang idealnya itu di atas dari jam 10 sampai jam 1 malam. Itu yang paling ideal. Ya boleh-boleh saja di awal-awal, misalnya di jam 20 atau jam 21. Oke ya, pemeriksaan mikrofilaria secara mikroskopik itu melihat dulu dari gejala klinisnya, yaitu pasiennya itu gejala berat, pembengkakan kaki, lengan, alat kelamin, dan atau payudara bila tidak diobati. Nah, penemuan kasus ini itu mencegah kecacatan. Pemeriksaan baku menemukan mikrofilaria dalam darah penderita diambil pada malam hari. Nah, bagaimana pembuatan sediaannya? Yaitu pertama, buatlah sediaan 2 buah darah tebal, 1 tetes darah ya kan. Dilebarkan merata berbentuk oval, diameternya 1,5 sampai 2 cm. Itu bisa membuat 2 atau hanya membuat 1 tapi lebar sekali. Cara terbaru yaitu 3 garis paralel dengan menggunakan alat mikrohematokrit. Lalu biarkan kering selama 1 jam. Nah, darah dilisiskan dengan mencelupkan 3-5 kali pada aquades hingga warna merah hilang. Lalu keringkan dan dipiksasi dengan metanol absolut. Nah, kemudian setelah itu pulas dengan larutan gimsa 3% selama 30 menit. Lalu dicuci dengan aquades dan dikeringkan. Kemudian diperiksa dengan mikroskop lensa objektif 10 kali lalu 40 kali untuk identifikasi. Nah, ini ya cara membuat sediaannya selengkap dengan pewarnaannya. Nah, ini teman-teman bisa melihat untuk teknik pewarnaan yang cara lama itu oval ya. Oval lonjong itu yang lama dengan sediaannya tebal ya. Dan kemudian yang cara kedua yaitu seperti pada gambar. Jadi ada 3 garis paralel dengan mengumpulkan darah tadi terlebih dahulu dengan bantuan mikrohematokrit. Jadi tinggal pilih ya, teknik lama boleh, teknik yang baru juga boleh. Nah, kemudian kita tahu bahwa sediaan darah tebal pada kaca objek tadi diwarnai dengan gimsa ya. Boleh saja dengan pewarnaan lain bila tidak ada gimsa. Misalnya menggunakan Romanowski, boleh menggunakan Reichsten atau menggunakan Kvidiong atau Grunwald. Nah, sediaannya tadi bentuknya memang tebal, bulat, lonjong atau membentuk 3 jari memanjang. Jadi sediaan ya dihemolisis beberapa detik dengan aquades ya kan. Terutama ini bila lebih dari 2 hari dibuat. Misalnya kita mencarinya jauh di kampung ya. Lalu sediaan tadi disimpan dalam kotak dan apabila ingin diwarnai paling baik adalah dihemolisis. Karena darah kering yang lama itu proses hemolisisnya nanti agak sulit ya. Kemudian pemeriksaan sediaan tadi kita periksa di lensa objektif mikroskop 10 kali ya kan. Lensanya yang berwarna merah ya, warna kuning untuk pencarian cepat ya, pencarian cepat. Jadi nanti kalau sudah dapat tinggal kita melihat morfologinya di lensa 40. Bahkan sebenarnya bisa juga melihatnya lebih detail dengan lensa objektif 100 kali. Boleh-boleh saja, tapi
yang paling banyak digunakan hanya lensa 40 dan 10 saja untuk pencarian mikrofilaria. Nah, kira-kira teman-teman, nah ini adalah pelaporan hasil, itu tidak ditemukan atau ditemukan. Spesiesnya nanti disebutkan. Nah, untuk sumber kesalahan, darah diambil di bawah jam 21. Jadi ini kesalahan ya, darah diambil di bawah dari jam 21. Misalnya jam 8 malam atau jam 20 ya kan, jam 8 malam atau jam 19 itu kesalahan. Kemudian antikoagulan pada darah vena. Ini karena apa? Lambat kering. Jadi sediaan darah tebalnya itu tidak mudah lengket karena tidak ada lemnya. Jadi darah yang membeku itu akan membentuk bekuan, itu adalah lem yang merekat kuat di kaca objek. Sementara kalau pakai antikoagulan berarti darahnya adalah darah kering ya, bukan darah beku. Nah, kita bahas satu persatu dimulai dari Wucheria bancrofti. Nah, itu pada gambar ada Wucheria bancrofti ya. Ukuran panjang 230 sampai 300 mikron ya kan, dan lebar 7,5 sampai dengan 10 mikron. Jadi ada yang mengatakan 290 sampai 66 mikron ya yang rata-ratanya. Dia memiliki shield atau bersarung pada tubuhnya. Jadi sekeliling tubuhnya itu ada sarungnya. Nah, sarungnya ini kadang-kadang terwarnai kuat, kadang-kadang tidak terwarnai kuat, tergantung kepekatan zat warna. Pada pengecatan dengan gimsa, set ini jarang nampak, hanya nampak pada pengecatan yang pekat. Jadi kalau mau bagus, pakai pengecatan yang pekat. Kurva tubuhnya halus dan tetap mempunyai lekuk tubuh sekunder. Secondary link-nya negatif. Nah, kemudian dia memiliki inti yang halus, tersusun halus maksudnya ya. Sama besar dan tersusun teratur. Jadi teratur ya, tidak mengalami seperti penggumpalan. Nah, ini. Jadi kemudian tanpa inti tambahan nukleus terminalis pada ujung posterior. Pada ujung posteriornya itu tidak ada atau bebas inti. Nah, ujung anterior tumpul. Kita lihat teman-teman, ujung anteriornya tumpul. Ia membulat, kemudian cephalic space yang ukuran panjangnya kurang lebih dengan lebarnya. Jadi rasionya adalah 1:1 ya kan. Jadi lekukan tubuhnya atau badannya halus, tidak patah. Jadi halus ya, membentuk lingkaran apabila dia membentuk lingkaran apabila dia seperti ini posisinya ya. Dan tidak patah. Nanti kalau yang patah itu yang lain ya, si malai. Kemudian lagi di sini untuk bancrofti, ujung posterior meruncing sefalinya. Jadi bagian ujungnya itu meruncing ya, terdapat bagian yang bebas dari bodi nukleik. Jadi tidak ada inti pada ujung ekornya. Jadi singkatnya, sarungnya pendek ya kan, kadang-kadang terlihat ya, kadang-kadang juga sarungnya panjang. Ini tergantung terlihatnya. Nah, pada gambar itu sarungnya panjang ya. Kemudian cephalous space-nya 1:1 pada kepala, inti seragam, badan tidak patah, tidak ada inti pada ekor, hanya ditemukan dalam satu lapang pandang. Jadi kalau misalnya ketemu hanya satu saja di lapang pandang lensa objektif 10 kali. Cenderung berwarna biru keunguan dengan gimsa, karena ini yang terwarnai adalah intinya yang rapi sehingga warnanya biru keunguan. Ya, karena ini adalah secara umum morfologi dari Wucheria bancrofti dari mikrofilarianya. Jadi ada ciri-cirinya di sini ya. Teman-teman bisa melihatnya. Ya kan? Nah, lanjut lagi kita teman-teman ke gambar selanjutnya. Ini adalah gambar selanjutnya ya. Untuk Wucheria bancrofti, apabila pewarnanya pekat, dia akan memperlihatkan sarung pada kepalanya, pada anteriornya ya. Oke. Nah, lanjut lagi kita pindah ke yang kedua, yaitu Brugia malai. Nah, Brugia malai mempunyai ciri-ciri mikrofilarianya, yaitu ukurannya panjang 170 sampai 260 dan lebar 6 mikrometer. Jadi di sini dia paling kecil ya. Ukurannya kecil dibandingkan bancrofti, juga dibandingkan timori.
Kemudian mempunyai sarung atau set ujung anterior membulat atau tumpul, sama saja dengan Bancrofti, dengan dua buah stilet alat pengebor. Dia ada memiliki alat pengebor. Lalu ujung posterior runcing, cephalic space-nya itu pada bagian kepalanya itu, ya kan, bagian anteriornya 2:1. Teman-teman bisa melihatnya ya di bagian anterior. Cephalic space-nya itu 2:1. Bancrofti tadi 1:1. Kemudian inti tubuh kasar, tersusun tidak teratur sampai ujung posterior. Jadi intinya ini kadang menggumpal ya, terkumpul, kadang terpisah. Jadi tidak rapi. Kemudian dengan dua buah inti pada terminal. Jadi ada di bagian ekornya ada dua buah inti ya. Beda dengan Bancrofti yang bebas inti pada ekornya. Nah, kemudian singkatnya seperti ini. Sarungnya panjang ya kan, berwarnanya lebih merah ya kan. Cephalic space-nya 1:2 pada kepala, inti tidak seragam pada tubuh, terlihat patah-patah pada tubuh. Ada inti 2-3 pada ujung ekor. Nah, ditemukan 1-3 mikrofilaria dalam satu lapang pandang. Jadi ini ciri khasnya, di lapang pandang nanti ketemu 2 atau mungkin 3 ya kan. Beda dengan Bancrofti hanya 1. Cenderung berwarna kemerahan dengan pewarna gimsa dengan inti ungu pekat. Jadi beda karena terlihat mengumpul intinya sehingga terlihat lebih pekat. Nah, seperti ini ya penampakannya. Jadi ada bagian area yang intinya renggang, ada bagian area intinya yang merapat dengan sarungnya yang berwarna lebih tegas ya ketimbang si Bancrofti yang agak-agak muda. Kalau ini lebih ke arah warna pink untuk sarungnya. Dan terlihat makanya sehingga terlihat sarungnya panjang. Oke ya, lanjut lagi. Ini masih Bruguiera malayi, penampakan gambarnya. Dia cenderung agak warna-warnanya tergantung nanti pewarnaan dan VH-nya ya. Ada yang kadang-kadang berwarna keunguan, keungu pink, ada yang keunguan biru. Nah, ini lagi masih di Bruguiera malayi ya. Oke, teman-teman. Jadi Bruguiera malayi seperti ini penampakannya. Terlihat bahwa intinya sangat tidak rapi. Nah, kita pindah lanjut ke Bruguiera timori. Jadi tidak banyak info yang didapat dari Bruguiera timori karena Bruguiera timori ini spesies yang baru saja ditemukan ya, berbeda dengan malayi dengan Bancrofti yang sudah lama. Jadi Bruguiera timori ini ukuran mikrofilarianya 280-310 kali 7 mikron. Jadi ukurannya seukuran dengan Bancrofti. Jadi kalau kita mengira-ngira malayi paling kecil, kemudian masuk ke timori, baru ke Bancrofti. Jadi hampir sama ya. Sarungnya ini panjang. Kemudian cephalic space-nya itu 1:3 pada kepala. Jadi pada anteriornya 1:3. Jadi persegi panjang ya. Yang lebih panjang. Persegi panjang yang pendek itu di malayi. Sementara kalau segi 4 itu adalah timori. Kalau kita melihat cephalic space-nya. Inti tidak seragam, kadang menggumpal pada tubuh. Jadi lebih cenderung ini menggumpal pada tubuhnya dan jarang memperlihatkan yang jarang, yang intinya sedikit. Beda dengan malayi tadi yang kadang-kadang sedikit, kadang-kadang banyak dan menggumpal. Kalau Bancrofti sama di semuanya. Nah, kemudian lagi masih di timori, banyak ditemukan inti pada ujung ekor. Jadi teman-teman melihat di ujung ekornya apabila banyak inti pada ujung ekor, tadi kan kalau malayi 1-3 ini banyak. Jadi ujung ekornya banyak, ditemukan 1 pada lapang pandang saja pada mikroskopik. Jadi tadi malayi 1-3, Bancrofti hanya 1, kalau ini juga hanya 1. Cenderung berwarna biru keunguan dengan pewarnaan gimsa. Nah, lanjut lagi masih di Bruguiera timori ya teman-teman. Bruguiera timori ini mikrofilarianya lebih panjang dan secara morfologis berbeda dengan dari Bruguiera malayi dan Bancrofti ya kan. Dengan rasio panjang lebarnya ruang kepalanya tadi kan sudah dikatakan 3:1.
Kemudian Brugia timori lebih mirip gejala dengan yang ditimbulkan oleh Brugia malai ketimbang Bancrofti. Nah, kemudian selubung Brugia timori tidak berwarna merah muda, maka pada teman-teman tidak akan melihat warna selubungnya berwarna merah muda. Yang paling merah muda kuat tadi adalah malai, kemudian Bancrofti agak-agak kuat sedikit, kemudian si Brugia timori yang tidak terlalu kuat, ya kan? Kemudian lanjut lagi dengan pewarnaan gimsa, ya kan, seperti amati pada malai dan Bancrofti tadi ya selubungnya. Jadi di sini kita bisa melihat morfologinya secara total dari berbagai foto. Ini adalah Brugia timori ya, Brugia timori. Nampak di sana intinya tidak seragam. Kemudian di ekornya itu ada banyak inti. Kemudian pada bagian kepalanya itu ada rongga kosong ya, space-nya itu 3:1, ya kan? Kemudian lagi di situ kita melihat sarungnya tidak begitu berwarna kuat. Jadi tidak begitu jelas ya terlihat pewarnaan sarungnya. Dan di sini ada yang warnanya merah, ada warnanya biru keunguan atau ungu kebiruan. Nah, itu kira-kira teman-teman perbedaan dari tiga buah mikrofilaria yang kita lihat dan kita review kali ini di kajian khusus mengenai parasitologi ya cacing pada limfatik atau pada darah. Oke ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa yuk subscribe ya teman-teman dan bunyikan lonceng notifikasi. Nantikan ya teman materi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat bahasan kita kali ini. Saya Ahmad Le pamit. Sampai jumpa. Bye.